Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjut lagi ke informasi berikut ini. Dan di mana hari ini pemirsa diperingati 2 Mei adalah peringatan Hari Pendidikan Nasional dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di mana kesadaran akan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berbasis kebutuhan individu kian meningkat. Nah, ini juga sejalan dengan semangat Hari Autisme Sedunia yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap anak dengan kebutuhan khusus, Jason. Betul sekali, Valen. Jadi setiap anak autis ini memiliki karakter, cara belajar, ada juga potensi yang berbeda-beda. Karena itu pendekatan yang seragam ini tak selalu mampu untuk menjawab kebutuhan mereka sebenarnya. Ya, jadi juga dukungan lingkungan, kemudian soal metode pembelajaran yang tepat, kemudian pendampingan yang konsisten adalah kunci agar anak-anak autis bisa tetap tumbuh, berkembang, dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Kita akan hadirkan cerita spesial pagi Hari Pendidikan Nasional dari Sekolah Asrama Khusus Anak Autis Immaculata Autism Boarding School Bogor, Jawa Barat untuk Anda berikut ini. Di Bogor, Jawa Barat, sebuah sekolah asrama khusus anak autis, Immaculata Autism Boarding School, menjadi salah satu contoh nyata pendidikan inklusif berbasis kebutuhan individu. Sekolah ini didirikan oleh Immaculata Umiati, seorang praktisi dan pakar autisme dengan pengalaman lebih dari 35 tahun. Immaculata Autism Boarding School menerapkan metode Individual Education Program atau IEP. Setiap siswa mendapatkan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi, minat, serta tantangan masing-masing. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mengembangkan potensi anak secara menyeluruh. Lingkungan asrama yang terstruktur dan terapi yang terintegrasi membantu anak-anak untuk belajar mandiri, mengatur emosi, serta membangun kemampuan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tak hanya berfokus pada akademik, namun juga pada pengembangan bakat dan minat. Salah satu contoh nyata datang dari Alan Cahya Adila Putra, remaja penyandang autis yang berhasil menorehkan prestasi nasional. Alan mencatatkan rekor muri setelah bermain drum selama 4 jam non-stop dengan membawakan 37 lagu. Prestasi ini menjadi bukti bahwa dengan pendampingan yang tepat, anak autis mampu menunjukkan potensi yang luar biasa. Nah, itu sebetulnya karena kejelian. Kita harus jeli melihat bakat anak dan tidak perlu pakai tes ini itu ya. Tapi kita lihat misalnya Alan itu dulu begitu waktu masuk suka kalau makan coba ini cek gitu. Saya langsung bilang, wah ini anak musik nih pasti bisa. Langsung saya kasih ke Pak Chandra. Dan tidak dalam hitungan bulan ya. Cepat sekali itu dia bisa langsung main dan karena memang bakatnya sudah ada ya dan langsung bisa. Padahal sebelum mengikuti program di sekolah tersebut, menurut ibunda Alan, Laila Agustina, anaknya sulit duduk tenang dan sering mengalami tantrum. Namun dalam waktu 3 bulan setelah mendapatkan terapi dan bimbingan intensif, bakat musiknya mulai terlihat dan terus dikembangkan. Tapi setelah saya masukkan dia di sekolah Immaculata Boarding School, ternyata nggak ada 3 bulan, dia sudah bisa main musik dan itu saya tuh sangat shock gitu loh, kaget. Ternyata kok dia bisa. Karena selama ini kan dia untuk duduk 5 menit aja dia nggak bisa. Nah, ternyata setelah dia diajarin main drum itu, ternyata kok bisa dia tuh sampai menyelesaikan 1 lagu. Itu bagi saya, aduh, ini anak ini kok di luar ekspektasi saya gitu loh. 3 bulan berikutnya dia bisa tampil main di pentas gitu. Dan berikutnya 2 tahun yang lalu ya, dia kok bisa mendapatkan rekor muri, dia bisa main musik 37 lagu non-stop 4 jam. Itu puji Tuhan, saya tuh aduh ini Tuhan itu memang maha adil ya. Tidak hanya di bidang musik, pengembangan potensi melalui seni lukis juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Pengajar seni menyebut, memahami minat anak menjadi langkah awal dalam membangun kepercayaan diri. Melalui proses yang sabar dan konsisten,
siswa bernama Afran kini mampu menuangkan emosi dan imajinasinya melalui lukisan. Hasil karyanya tak hanya menjadi media ekspresi, namun juga membuat peluang prestasi. Bagaimana Wayan coba kasih Afran bimbingan untuk melukis, ternyata luar biasa. Nah begitu saya arahkan sedikit aja sketnya begini Afran, harusnya ini. Dan dia buat, kemarin waktu itu dia buat kucing, buat harimau. Jadi luar biasa, bisa melukis, punya bakat yang sangat luar biasa. Kebetulan di Yayasan Immaculata ini benar-benar menggali bagaimana sih potensi teman-teman itu. Dan lalu diarahkan, dicarikan guru. Nah kebetulan saya sendiri di bidang lukis, saya pelajari dulu Afran apa sih kira-kira yang dia pahami tekniknya. Tadi saya harus pelan-pelan, harus ada teknik yang tul begitu, memudahkan buat dia mengekspresikan ke kanvas seperti itu. Aku juga bisa ikutkan melukis burung. Burung apa itu? Ini burung kakatuan bisa juga kan? Bisa. Afran suka nggak melukis? Suka lukis. Senang aku bisa tak aku yang bisa lukiskan. Apa bisa juga kan? Ya, Selain melukis, Afran bisa apa aja? Main musik? Bermain musik. Oke, bagus ya. Bagus. Selain musik dan melukis, sekolah ini juga mengembangkan keterampilan seperti animasi digital. Sejumlah siswa mulai belajar membuat konten visual sederhana yang menjadi bekal untuk masa depan di era digital. Kegiatan keagamaan seperti mengaji juga menjadi bagian dari pembentukan karakter. Aktivitas ini membantu anak-anak melatih fokus, menumbuhkan ketenangan dan membangun nilai spiritual. Sementara itu, keterampilan praktis seperti menjahit dilatih untuk meningkatkan motorik halus, kesabaran dan kemandirian. Bekal ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi anak untuk hidup lebih mandiri di masa depan. Dengan pendekatan terapi, pendidikan dan asrama yang terpadu, Immaculata Autism Boarding School berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak berkebutuhan khusus. Sementara menurut Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, keberhasilan ini tak lepas dari peran besar pendiri lembaga, Immaculata Umiyati. Atas dedikasinya, ia dikenal sebagai Bunda Anak Autis Indonesia dan telah menerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan dari pemerintah dan rekor muri. Justru dengan kehadirannya komisioner kita, Ibu Immaculata Umiyanti, sangat membantu penanganan kita, terutama terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena diperlukan keahlian yang khusus. Tentu sangat berbeda dengan penanganan anak-anak yang pada umumnya, seperti itu. Dan data kita belakangan ini meningkat karena ada pengaruh dunia digital, ya, bagaimana ruang kekerasan itu berpindah ke dunia digital, dan kemudian ada juga anak-anak yang memang dengan kondisi yang rentan, ya, di kalangan masyarakat kita yang ekonomi bawah, yang sering menjadi korban kekerasan. Immaculata Umiyati juga aktif mengadvokasi perlindungan anak, termasuk di ruang digital, serta mendorong peran orang tua dalam memberikan dukungan maksimal bagi anak autis. Kisah para siswa di sekolah ini menjadi pengingat bahwa autisme bukanlah batas untuk berprestasi. Dengan intervensi dini, pendampingan yang tepat, dan lingkungan yang mendukung, anak autis mampu tumbuh mandiri dan menunjukkan kelebihan yang membanggakan. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV.